Aduh, Goliat. Aduh, aku takut. Goliat datang. Aduh, aku takut. Aduh, adik-adik, ada Goliat. Ini dia nih. Saya bukan Goliat, Kak. Ini Kak Alan. Masa sih? Kakak nih, mana sih? Emang saya badannya gede, Kak. Oh iya ya. Nih, bukan Kak Alan Goliat. nih. Coba. Oh iya benar. Pagi-pagi, Bukan Goliat ya. dia nggak boleh takut, Kak. Lega deh, bukan Goliat. Terus Kak Alan mau ngapain? Kan hari ini mau memuji Tuhan, Kak. Oh iya ya, ini hari Minggu ya. Iya, Kak. Saatnya kita mengucap syukur dan memuji Tuhan ya. Iya. Oh, menyenangkan hati Tuhan ya hari Pasti ini ya. dong, Kak. Oh iya. Aduh, adik-adik, ternyata ini bukan Goliat. Ini Bukan. Kak Alan adik-adik. Bener. Kak Alan dan Kak Esther serta Kak Jessica mau mengajak adik-adik untuk memuji Tuhan. Ya, betul. Kalau gitu nih, aku letakkan dulu deh Kak Alan. Letakin dulu, Kak. Adik-adik juga mainan-mainannya diletakin dulu. Pagi ini kita memuji Tuhan. Puji Tuhannya Apa Kak Alan? bangkit. Kita mau nyanyi lagu Bangkit ya Kak Alan ya? Betul, Kak. Iya. Adik-adiknya udah siap? Semuanya jongkok dulu dong Kak Alan. Oh iya, pasti. Iya dong. betul kan Kak Alan Jongkok, ya? Kak. Ayo adik-adik jongkok. Yuk. Siap-siap ya adik-adik ya. Semangat ya memuji Tuhannya ya adik-adik ya. 1, 2, 3. Bangkit. Bangkit. Serukan nama Yesus. Maju. Nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya. Sebutkan kawan. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Gimana Kak Alan? Adik-adiknya udah semangat belum nih Kak Alan? Pasti dong Kak. Udah ya? Memuji Tuhan harus semangat Kak. Semangat ya, iblisnya tadi juga udah dikalahkan dengan Pasti, nama Yesus Kak. ya Kak Alan ya? Pasti dong Kak. Iya. Terus Kak Alan, kita sekarang mau? Kita mau memuji, mau berdoa dulu Kak. Udah mengucap syukur atau belum nih adik-adik nih di rumah? Iya. Kita mau nyanyi lagu apa nih Kak Alan? Selamat pagi Bapak. Oke, kita mau Karena kita menyapa mengucap ya. syukur juga. Oke, yuk kita nyanyi lagu ini adik-adik. Sikap doanya yang baik ya adik-adik ya. Tangannya dilipat ya Kak Alan ya. Dilipat, jangan main-main lagi. Jangan Tutup main-main matanya. lagi. Yuk. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus,
lipat tangan, tutup matanya, ikuti Kak Alan berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami. Tuhan, Kau juga berkati kebaktian ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan, kami mau melanjutkan puji-pujian kami. Kau juga sertai kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Dan berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adiknya boleh duduk apa tetap bangkit berdiri nih Kak Alan? Bangkit berdiri dong Kak. Tetap bangkit berdiri ya? Iya dong Kak. Karena? Kan harus semangat. Karena kita mau menerima firman Tuhan Kak. Oh tapi jadi kan kita harus memuji Tuhan harus dengan semangat Kak. Oh tetap semangat ya adik-adik. Masa duduk nanti main-main ya? Main-main. Terus ngantuk Kak. Tidur dong. Aduh, nggak begitu. Tapi kalau adik-adik di sini Kak Alan, adik-adik ini tetap semangat. Adik-adik yuk kita bangkit berdiri. Yang tadi Kak Alan bilang kita akan memuji Tuhan, menyanyikan lagu. Apa nih Kak? Dalam nama Tuhan. Dalam nama Yesus. Ayo Kak, setting jempolnya ya adik-adik nanti ya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus. Dalam iblis dikalahkan. Iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ada kemenangan. Ada kemenang. Sekali lagi adik-adik. Ada kemenangan. Iya. Wah, dalam nama Yesus. Iblis dikalahkan ya Kak Alan ya. Kita menang berkat pasti bantuan Tuhan Yesus kan Pak. Pasti. Nih sekarang nih kita akan mendengarkan nih bantuan Tuhan Yesus buat hidup kita nih Kak Alan. Iya, Kak. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Iya. Kira-kira firman Tuhan hari ini apa ya Kak? Kayak tema-tema baju kita nih Kak. Tadi kan di depan udah Kasper udah lari-lari tuh. Iya, yang tadi salah tebak itu Kak Alan. Gitu. Nah, adik-adik penasaran? Yuk kita sekarang mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik tetap berdiri, sikapnya lebih baik lagi. Kita memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi adik-adik, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku.
kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk kasih-Mu. Untuk kasih-Mu. Untuk berkat-Mu. Untuk berkat-Mu. Buat kami semua. Buat kami semua. Sekarang. Saatnya. Yang paling baik. Yang paling baik. Yang paling penting. Yang paling penting. Taburan firman-Mu. Taburan firman-Mu. Lembutkan hati kami. Lembutkan hati kami. Berikan kami. Berikan kami. Selalu. Mau. Dengar-dengaran. Dengar-dengaran dan melakukan firman-Mu sehingga hidup kami boleh selalu menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan. Kau memberkati Kak Sri yang akan menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Yuk, ayo kalian, cepetan. Ayo Kak, kita mau dengerin yang tadi tuh yang seru-seru tuh. Yuk. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Sri. Firman hari ini menceritakan tentang seseorang yang menang mengalami masalahnya yang besar. Nah, adik-adik, kira-kira orang ini menang karena apa ya? Apakah karena pedang ini? Atau karena ini, bola-bola besi yang tajam ini? Kira-kira karena apa ya adik-adik? Mau tahu? Coba siapkan telinganya dulu. Buka ya, dengarkan baik-baik firman hari ini. Siap? Sip. Nah, adik-adik, bangsa Filistin sudah mulai datang. Mereka datang menyerang bangsa Israel. Semuanya berkumpul di satu bukit. Bangsa Israel juga datang menghadapi di bukit sebelahnya. Nah, mereka saling berhadap-hadapan. Hanya lembah. Lembah itu yang di bawah. Kalau bukit yang di atas. Hanya lembah yang memisahkan mereka. Tapi tidak ada yang berani untuk menyerang lebih dahulu adik-adik. Mereka saling menunggu. Tiba-tiba ada seorang yang besar datang berjalan pelan-pelan ke lembah itu adik-adik. Orangnya besar, tingginya kira-kira 3 meter. 3 meter itu kira-kira seperti ini adik-adik, coba lihat ke langit-langit. Nah, itu kira-kira kepalanya orang itu, setinggi itu, besar sekali. Lalu selain itu, dia juga memakai topi besi. Badannya ditutupi baju perang, kakinya juga dilindungi oleh lapisan tembaga. Semuanya tertutup dengan aman, kecuali dahinya, forehead nih yang terbuka. Nah, orang itu berjalan pelan-pelan di lembah, kemudian dia berseru, "Hai, orang Israel, di mana kalian bersembunyi?"
Ayo lawan aku. Kalau aku kalah, aku akan menjadi budak kalian. Tetapi kalau aku menang, kalian semua akan jadi budakku. Orang Israel, tentara-tentara Israel semuanya ketakutan adik-adik. Mereka diam. Tidak ada satupun yang berani maju melawan Goliat. Lalu raksasa itu berkata, aku Goliat dari Gad, siapa yang berani melawan aku? Tetapi semuanya terdiam. Semuanya diam di tempat, tak ada yang berani. Nah, adik-adik, di suatu tempat yang lain, ada Daud yang sedang menggembalakan domba. Suatu hari, ayahnya Daud memanggil Daud. Daud, yuk kesini sebentar. Tolong bawakan makanan ini untuk kakakmu yang sedang berperang. Daud senang sekali. Dia ingin bertemu dengan adik-adik dan dia ingin bertemu dengan kakak-kakaknya. Lalu pagi-pagi dia langsung berangkat, berjalan dengan semangat menuju tempat kakak-kakaknya. Dari kejauhan setelah dia berjalan, dia melihat, ada tenda-tenda, ada kereta-kereta kuda. Lalu tiba-tiba dia mendengar bunyi nafiri. Nafiri itu trompet adik-adik, bunyi trompet yang menandakan tentara-tentara untuk berkumpul berbaris. Langsung Daud cepat-cepat membawa makanannya, menaruhnya ke tempat penjaga makanan dan cepat-cepat menghampiri kakaknya yang sedang berbaris dan menyapa mereka. Tiba-tiba adik-adik, dia mendengar suara Goliat yang berteriak-teriak dan menghina Tuhan. Lalu Daud melihat, siapa ini yang kurang ajar menghina Allah? Daud merasa marah, tapi dia melihat, kenapa tidak ada prajurit yang maju melawan Goliat? Kenapa semuanya diam saja? Lalu dia bilang sama kakaknya, kenapa? Siapa orang Filistin yang kurang ajar ini? Terus dia juga ada mendengar tentara-tentara lain yang berbisik kalau Raja Saul akan memberikan hadiah yang mahal-mahal untuk siapa saja yang berani melawan Goliat. Nah, tapi kakaknya Daud merasa malu karena Daud ada di situ dan tentara-tentara Israel tidak ada yang berani melawan Goliat yang sudah menghina Allah. Dia bilang ke Daud, kenapa kamu datang ke sini hanya untuk melihat kami dan meninggalkan kambing domba ayah? Lalu Daud bilang, aku hanya bertanya. Nah, pada waktu itu ada tentara lain yang mendengar percakapan itu. Tentara itu langsung pergi menemui Raja Saul. Raja, ada seorang muda yang berani menghadapi Goliat. Oh ya, Raja Saul senang sekali karena ada yang berani. Selama ini semuanya ketakutan. Kalau begitu, bawa orang itu ke sini sekarang juga. Lalu Daud datang menemui Raja Saul. Ketika Daud menemui Raja Saul melihat, ini adalah penggembala yang suka menyanyi di kerajaan, bernyanyi untuk Raja Saul. Mana mungkin mengalahkan Goliat yang begitu besar, begitu menyeramkan. Tapi Daud berkata, Baginda, jangan takut dalam menghadapi orang Filistin itu. Aku akan mengalahkannya. Kamu begitu tidak ada pengalaman berperang. Tapi Daud berkata, aku sudah mengalahkan singa, bahkan beruang pada waktu menjaga domba-domba ayahku. Aku pasti bisa mengalahkan orang Filistin yang kurang ajar itu. Tuhan yang sudah menolong aku menghadapi binatang-binatang buas itu, Dia juga yang akan menolong aku mengalahkan Goliat.
Daud begitu yakin kalau Tuhan akan menolong dia sehingga dia berani. Dia sudah mengalami pada waktu dia mengalahkan singa yang buas sekali. Dia menang menghadapi singa itu. Menghadapi beruang yang mengerikan, dia juga menang. Semua karena pertolongan Tuhan. Karena itu dia yakin. Dan Raja Saul yang melihat Daud begitu yakin, akhirnya memperbolehkan Daud untuk pergi menghadapi Goliat. Raja Saul lalu memberi baju perangnya yang lengkap, dari topinya, baju perangnya, semua yang dipakai di tangan dan di kakinya semua diserahkan ke Daud. Pakailah ini untuk menghadapi Goliat, Raja Saul bilang. Daud lalu dia memakai topinya, memakai bajunya, tapi berat sekali, berjalan saja susah. Dia tidak bisa bergerak, tidak bisa berjalan. Akhirnya Daud berkata kepada Raja Saul, "Raja, ini ku kembalikan bajunya. Aku tidak perlu baju-baju ini. Aku pakai saja baju gembalaku." Lalu dia pergi keluar dari tendanya Raja Saul. Dia tidak perlu baju besi karena dia punya Tuhan. Kuasa Tuhan lebih besar daripada baju perang itu. Lebih besar daripada topi besi, topi tembaga yang untuk berperang itu. Lalu Daud turun dari bukit, pergi ke pinggir sungai, mencari 5 buah batu yang licin-licin. Setelah itu dia simpan di kantongnya. Lalu setelah itu adik-adik dengan berani Daud berjalan menemui Goliat. Setelah mendekat kepada Goliat, apa yang terjadi adik-adik? Goliat lihat. Lalu Goliat menjadi heran. "Apa ini? Kau kira aku ini anjing sehingga engkau membawa tongkat untuk menghadapi aku? Ayo sini, hadapi aku." Goliat terus menghina Daud. Dia bilang, "Aku akan membuang dagingmu supaya dimakan oleh burung-burung di udara dan binatang-binatang di padang." Namun Daud dengan berani, karena dia yakin Tuhan akan menolong dia, dengan berani dia datang menghadapi Goliat. Dia berkata, "Kamu datang dengan lembing," lembing itu seperti panah, "dan pedang, tapi aku datang dalam nama Tuhan. Tuhan yang akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Aku akan mengalahkan engkau, supaya semua orang bisa melihat kalau bangsa Israel memiliki Tuhan. Dan mereka bisa tahu bahwa Tuhanlah yang menolong bangsa Israel. Bukan pedang, bukan lembing, tapi Tuhan yang menolong." Lalu sambil Daud berjalan, dia sudah mempersiapkan batu di ketapelnya dan melempar. Pada waktu bersamaan, Goliat juga mengangkat pedangnya. Tapi belum sempat dia mengayunkan, batu itu sudah terlempar dan mengenai dahinya Goliat, foreheadnya Goliat, dan Goliatnya jatuh. Dan pada saat itu juga Goliat mati. Daud berhasil mengalahkan Goliat. Adik-adik, dengan pertolongan Tuhan, dalam nama Tuhan, Daud berhasil mengalahkan Goliat. Nah, adik-adik pasti pernah menghadapi kesulitan atau ketakutan. Ingat adik-adik, Tuhan selalu ada untuk adik-adik. Adik-adik bisa berdoa, minta pertolongan pada Tuhan, dan Tuhan yang akan memberi kemenangan. Seperti liburan kemarin nih, udah libur panjang, sebentar lagi udah masuk sekolah, adik-adik perlu belajar lagi, banyak tugas-tugas lagi. Adik-adik merasa kesulitan. Ingat untuk berdoa, minta pertolongan dari Tuhan. Tuhan pasti menolong. Atau juga mungkin adik-adik sudah dapat kamar baru.
sudah tidur sendiri, nggak sama papi mami lagi. Nah, adik-adik tidur sendiri mungkin waktu pertama-tama takut sendiri. Ingat, Tuhan ada bersama adik-adik. Adik-adik berdoa, minta Tuhan tolong temenin, tolong beri kekuatan, keberanian. Dan Tuhan pasti akan memberi pertolongan dan menjaga adik-adik. Karena di dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan adik-adik. Baiklah adik-adik, mari kita berdoa ya. Tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau selalu ada bersama kami. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah kami boleh selalu ingat kalau dalam nama-Mu pasti ada kemenangan. Biarlah kami boleh selalu berdoa dan meminta pertolongan hanya daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik. Wah, tadi Kak Rahel udah ngeliatin adik-adik sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik pintar-pintar semua. Nah, sekarang saatnya kita mau aktivitas dan ayat hafalan. Tapi sebelumnya nih buat adik-adik yang tulis-tulis, boleh siapkan buku, pensil atau bolpen, boleh siapkan. Sudah siap? Nah, kalau sudah siap kita tulis dulu. Tanggal. Hari ini tanggal 22 Januari. Tahun 2023. Nah, udah belum? Tanggal 22 Januari tahun 2023. Ya, sudah? Oke. Kalau sudah, judulnya. Judulnya Daud mengalahkan Goliat. Nah, judulnya, kakak ulang lagi, Daud mengalahkan Goliat. Bahannya tulis. Bahannya ada di mana? 1 Samuel 17 ayat 1 sampai 50. Sudah belum? Bahannya ada di 1 Samuel 17 ayat 1 sampai 50. Nah, sudah? Sekarang ayat emasnya. Ayat emasnya ada di Mazmur 121 ayat 2. Sudah? Ayat emasnya kakak ulang lagi di Mazmur 121 ayat 2. Kalau sudah, kita buka sama-sama Alkitabnya ya. Kita buka di Mazmur 121 ayat 2. Ya, kita baca 1, 2, 3. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nah, adik-adik udah bisa kan? Udah. Ayo, sekarang kita mau lanjut lagi
aktivitas. Oke, Alkitabnya tutup dulu. Nah, di sini adik-adik kita mau bikin apa ya? Bikin apa? Yuk. Di sini adik-adik punya ini enggak? Gelas kertas. Nah, adik-adik kalau punya siapkan 2 gelas kertas ya. Siapkan 2 gelas kertas. Lalu botol bekas ya, udah bekas diminum, udah ini isinya udah habis, pakai ya, perlu 2. Nah setelah itu perlu apa lagi? Nah di sini buat nempelnya kita perlu lem, dan kita juga perlu potong ini kita nanti mau dipotong. Nah jadi kita perlu gunting ya, kita perlu gunting buat memotongnya. Nah, ini adik-adik ambil gelasnya dan adik-adik nanti ukur di sini 1,5 cm seperti ini. Nah, di garis ini antara sini sama sini 1,5 cm. Nanti setelah itu kita potong dan di sini juga diukur. Di sini dari ujung sini sampai sini 3 cm. Nah, gimana caranya, Kak? Kita potong begini. Nah, kita ambil dulu, kita potong-potong. Setelah jadi, udah jadi nih Kak. Ya, udah jadi. Kita pisahkan dulu. Lagi, kita potong yang satunya lagi. Yang bagian bawahnya kita juga potong. Setelah itu, nah ini kita sudah potong ya, sudah potong menjadi 2 bagian. Nah, setelah itu yang ini biarin dulu, yang ini sekarang botolnya kita mau ambil bagian atasnya saja ya. Kita akan gunting lagi bagian atasnya. Oke, sebentar ya, kita potong. Sebelah atasnya saja kita potong. Nah, ini kita buang. Kita cuma mau ngambil bagian atasnya. Ini juga sama. Kita mau potong-potong. Nah, kita potong lagi. Nah, dah. Kita ambil bagian atasnya. Nah, sudah lengkap. Terus kita pakai lem tembak buat ngelem ini. Ya, kita ketemu ini. Antara tutup dengan tutup kita ketemu ini. Nah, setelah itu jadi begini. Setelah itu kita mau tempel. Yang ini kita kasih lem tembak. Kepakai lem tembaknya adik-adik minta tolong mami papi. Kalau enggak kakak ya. Kita kasih lem tembak sini, bagian atasnya sini. Setelah itu kita tempel. Nah, setelah kita tempel, begitu juga sama yang ini juga. Kita akan kasih lem tembak di bagian sini. Kita kasih lem tembak. Jadinya begini. Ya. Kak, terus ini jadi apa Kak? Nah, ini kita pakai, kita belah jadi 2. Kita potong 2 bagian yang sama. Nah, kita potong bagian 2 yang sama. Setelah itu kita tempel sebelah sini sampai sini, sama begitu juga yang sebelah sini juga buat kanan kiri. Nah setelah itu, nah dadah, jadinya begini. Nanti yang bagian itu tadi botolnya kita tutupin pakai pita boleh, atau dihias pakai yang lain boleh. Nah setelah jadi ini jadi apa ini ya? Jadi piala. Yeay. Nah setelah itu kok belum ada ayatnya ya Kak? Adik-adik bisa tulis atau bisa ketik ya, bisa diketik, bisa ditulis. Setelah itu kita tempel di bagian depan ya, kita tempel bagian depan. Nah, sudah jadi. Dadah. Ya, siapa yang menang tadi? Daud dapat piala. Wah, adik-adik kalau menang dapat
piala juga. Ya, yeay. Setelah jadi, jangan lupa ya, di-upload di Instagram dan tag ke Tabernakel Family Junior. Kakak tunggu ya. Dadah.